Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sonia Apriani, NIM 1905720011, mahasiswa S1 Ekonomi Unisbank Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk kepentingan tugas UTS semester ganjil 2020-2021. Dan materi yang saya gunakan pada presentasi kali ini bersumber dari buku akuntansi forensik dan audit investigatif karya Theodorus M. Tunakota. Langsung saja, pada presentasi kali ini saya mempresentasikan dengan judul Peran Auditor Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan. Nah, pada presentasi ini saya bagi menjadi 5 poin utama, yaitu yang pertama, fenomena kecurangan. Poin yang kedua, Diamond Theory. Poin yang ketiga, komponen pengendalian internal. Poin yang keempat, peran auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Dan poin yang kelima yaitu kompetensi internal auditor. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk ke pembahasan poin pertama, yaitu fenomena kecurangan. Fenomena kecurangan yang kita ketahui salah satunya yaitu fenomena gunung es. Apa itu fenomena gunung es? Fenomena gunung es dalam fraud yang dimaksud di sini adalah fraud yang terungkap atau terjadi yang di permukaan pada umumnya hanya sebagian kecil saja dari yang nampak. Selebihnya masih tersembunyi, baik di permukaan tersebut atau mungkin malah belum terdeteksi oleh masyarakat. Nah, seperti dalam PPT yang saya tampilkan, ada contoh gambar gunung es. Nah, di situ teman-teman bisa melihat bahwa gunung es yang nampak memang kelihatan sudah besar. Akan tetapi sebenarnya masalah terkandung yang di dalam fraud yang nampak tersebut justru lebih besar jika dilihat ke dalam dari gunung es tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus real dari fenomena gunung es dalam fraud. Saya mengambil contoh yaitu di sini Bank Senturi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa kasus Bank Senturi ini sudah menjadi kasus yang cukup fenomenal karena di situ dia melibatkan beberapa pihak pejabat bahkan petinggi-petinggi bank dan negara sendiri dalam pusaran kasusnya. Nah, awal mula sebelum terbentuknya atau merger 3 bank yang melahirkan Bank Senturi diindikasikan sudah ada fraud. Nah, bila dihitung dari saat merger tahun 2004 sampai dengan terungkap oleh Polri tahun 2009, kan kita bisa menghitung bahwa ada 60 bulan di mana periode tidak terungkap dari fraud Bank Senturi. Nah, justru fraud itu diungkap dari saksi saat kesaksian di panitia khusus hak angket atas kasus Bank Senturi, yaitu atas perintah Wakil Presiden Yusuf Kala. Beliau adalah Wakil Presiden saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat kepada Kapolri yang menjadi pemicu. Nah, pengungkapan kasus itu kita ketahui justru bukan dari Bank Indonesia, yang dimana notabene Bank Indonesia adalah pengawas dari bidang perbankan, maupun internal auditor
bahkan hingga kantor akuntan publik. Nah, kasus Bank Senturi itu terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu, dan hingga saat ini pun kejelasan dari kasus tersebut itu belum bisa terungkap. Kenapa? Karena kembali lagi kasus tersebut menyeret beberapa petinggi yang mungkin mereka mempertaruhkan nama baik dan jabatannya, sehingga masyarakat umum tidak mengetahui sampai tuntas seberapa besarkah kasus Senturi ini. Jika diibaratkan seperti kasus gunung es, fenomena gunung es, masih ada setumpuk pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada fraud yang belum terungkap. Dan padahal untuk kasus Bank Senturi yang sudah terungkap saja, negara itu sudah tercatat mengalami kerugian 8 triliun rupiah. Dan pada saat itu, sekitar tahun 2018, KPK berjanji untuk menuntaskan kasus tersebut. Saat itu KPK berkata bahwa pimpinan sudah komitmen kasus ini harus selesai. Akan tetapi sejauh ini KPK baru menjerat beberapa orang saja di lingkaran kasus Bank Senturi, seperti terpidana utamanya yaitu Robert Tantular. Dia adalah komisaris dari Bank Senturi. Dia mendapat akumulasi hukuman 19 tahun. Sedangkan untuk tersangka pemilik Bank Senturi sendiri, saat ini dia masih buron, yaitu Hisham Al-Waraq. Dan untuk Rafat Ali Rizvi, pemilik Bank Senturi, divonis penjara 15 tahun dan juga saat itu masih buron. Lalu ada juga Hermanus Hasan Muslim, Direktur Utama Bank Senturi, hanya mendapatkan hukuman penjara 6 tahun. Dan Budi Mulya, dia adalah Deputi Gubernur BI, diberi vonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Nah, dari kasus itu kita bisa berpikir bahwa mengungkap kasus fraud, apalagi yang berhubungan dengan banyak kalangan dan banyak institusi, tidaklah semudah membalikan tangan. Dibutuhkan keahlian khusus dan dukungan-dukungan dari pihak-pihak terkait agar kasus fraud tidak selalu berakhir dengan fenomena gunung es, yaitu yang terungkap hanya sebagian saja, tapi masih banyak fraud-fraud yang tersembunyi di baliknya. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu Diamond Theory. Nah, kita masuk ke slide apakah itu fraud diamond. Di sini saya paparkan bahwa teori fraud diamond merupakan penyempurnaan dari teori fraud triangle, di mana teori fraud tersebut menambahkan elemen kapabilitas atau kemampuan sebagai elemen keempat selain elemen tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization yang sebelumnya telah dijelaskan dalam teori fraud triangle. Dan selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari teori fraud diamond tersebut. Yang pertama, tekanan atau pressure. Menurut Albert et al. Tahun 2011 mengkategorikan pressure dalam 3 kelompok, yaitu tekanan finansial atau financial pressure, kedua, tekanan akan kebiasaan buruk atau vicious pressure, dan yang ketiga, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related pressure.
Elemen tekanan sesuai dengan teori yang digunakan itu biasanya jika ditelusur itu akan memberikan tekanan kepada manajemen untuk memberikan kinerja yang terbaik. Nah, eh, tekanan dapat mencakup hampir semua hal, termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan maupun non-keuangan. Dan dalam buku Moeller tahun 2004, beliau berpendapat bahwa tekanan situasional berpotensi muncul karena beberapa alasan. Yang pertama, adanya kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan oleh pegawai atau manajemen. Lalu bisa juga terjadinya kegagalan hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawainya, baik berkenaan dengan akses atau penggunaan aktiva perusahaan. Lalu ada juga kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan. Lalu jenjang karir, promosi, dan masa depan pegawai di perusahaan tersebut tidak jelas. Lalu selanjutnya adalah dalam Diamond Theory itu kesempatan atau opportunity. Nah, Sukirman dan Sari tahun 2013 menjelaskan bahwa terburuknya kesempatan dikarenakan si pelaku percaya bahwa aktivitas mereka itu tidak akan terdeteksi. Opportunity dalam suatu perusahaan disebabkan karena kurangnya pengawasan internal perusahaan. Dan opportunity itu berkaitan dengan lingkungan, di mana perbuatan fraud akan dilakukan. Poin yang ketiga dalam Diamond Theory yaitu rasionalisasi atau rationalization. Menurut Albert et al. Tahun 2011, rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan fraud antara lain, dia merasa aset itu tuh sebenarnya milik saya. Saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali. Dan pelaku fraud tidak merasa tidak ada yang dirugikan. Dan ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak. Atau si pelaku fraud akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangannya selesai. Dan si pelaku rela mengorbankan reputasi dan integritasnya. Asal hal itu dapat meningkatkan standar hidup pelaku fraud. Dan itu biasanya yang menjadi sikap pembenaran terhadap tindakan fraud yang telah dilakukan. Selanjutnya, poin keempat, yaitu yang menjadi ciri khusus dari Diamond Theory, yaitu kemampuan atau capability, yang artinya adalah banyak fraud itu yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan. Dan di sini Wolf and Hermanson tahun 2004 menjelaskan sifat-sifat terkait elemen capability yang sangat penting dalam pribadi pelaku fraud, yaitu yang pertama positioning atau posisi seseorang. Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang yang memiliki otoritas juga memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu dan lingkungan. Karena kalau kita berpikir secara logis, teman-teman, bahwa justru semakin besar otoritasnya, semakin besar pengaruhnya, semakin besar pula kemudahan dia untuk melakukan fraud daripada seseorang yang tidak memiliki akses ataupun pengaruh terhadap lingkungan situasi kerja tertentu. Dan yang kedua yaitu intelligence and creativity. Pelaku kecurangan ini biasanya memiliki pemahaman yang cukup untuk mengeksploitasi kelemahan mana pada pengendalian internal pada perusahaan tersebut, dan dia bisa menggunakan posisi atau fungsi atau akses berwenang untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, sifat-sifat terkait elemen capability yaitu confidence atau ego.
si pelaku fraud biasanya itu memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar. Dia tidak akan terdeteksi. Nah, tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri atau narsisme. Dan biasanya menurut Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan kepribadian narsisme itu meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. Dan individu dengan gangguan ini tuh percaya bahwa mereka tuh lebih unggul dan cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka. Dan selanjutnya, pelaku kecurangan itu biasanya melakukan atau menyembunyikan penipuan, sehingga mereka itu cenderung persuasif kepada orang lain atau malah kadang paksaan agar lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk dapat bekerja sama dalam fraud yang dia lakukan. Nah, selanjutnya penipuan. Nah, penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Karena apa? Karena itu untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong atau meyakinkan seseorang dan harus melacak cerita secara keseluruhan agar tidak muncul kecurigaan dari pihak-pihak yang lain. Dan yang terakhir, elemennya yaitu individu tersebut atau si pelaku fraud harus mampu mengendalikan stres. Karena apa? Karena melakukan tindakan kecurangan atau fraud dan menjaganya atau konsistensi agar tetap tersembunyi itu sangat menimbulkan stres. Sehingga apabila si pelaku fraud tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik, tentu akan lebih mudah mendeteksi fraud. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal dalam presentasi kali ini masuk ke pembahasan ketiga. Nah, apa saja sih komponen pengendalian internal itu sendiri? Nah, yang termasuk dalam komponen pengendalian internal itu ada 5 poin. Yang pertama, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, pengawasan, informasi, dan komunikasi. Dan sekarang saya akan bahas secara singkat satu persatu mengenai komponen pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, filosofi dan gaya operasional manajemen, lalu struktur organisasi perusahaan, dan kebijakan operasional. Nah, biasanya komponen faktor-faktor ini tuh sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan pengendaliannya. Dan yang kedua, tadi disebutkan bahwa penilaian resiko. Nah, penilaian resiko itu biasanya akan dilakukan oleh semua perusahaan, dikarenakan semua perusahaan itu pasti akan mengalami resiko atau menghadapinya. Nah, resiko apa saja yang akan dihadapi oleh perusahaan? Yang pertama, perubahan permintaan pelanggan. Lalu yang kedua, ancaman pesaing. Yang ketiga, perubahan peraturan. Dan yang keempat, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Lalu ada juga pelanggaran karyawan terhadap kebijakan dan prosedur kebijakan. Nah, manajemen perusahaan itu harus menilai resiko-resiko tersebut dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Kenapa? Agar tujuan pengendalian internal dapat tercapai. Nah, komponen yang ketiga yaitu prosedur pengendalian internal melalui sistem akuntansi. Salah satunya ya teman-teman. Nah, prosedur pengendalian internal itu tuh dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan itu dapat dicapai, termasuk untuk mencegah kecurangan. Nah,
beberapa perusahaan itu mengintegrasikannya melalui sistem akuntansi dan beberapa prosedur yang dapat diintegrasikan yaitu seperti personel yang kompeten atau rotasi kerja dan cuti wajib. Lalu pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Lalu ada juga operasional atau di dalam hal ini penyimpanan aset dan akuntansi. Lalu ada juga bukti kas dan tindak keamanan. Nah, selanjutnya komponennya adalah pengawasan. Nah, pengawasan di sini ini maksudnya adalah karena peran pengawasan itu tuh cukup penting dalam internal control. Nah, kenapa? Karena uh, kita tahu bahwa di Indonesia itu tuh kasus kejahatan ekonomi cukup tinggi, di mana mencapai angka 32,9% perusahaan itu melaporkan insiden kejahatan tersebut. Dan itu adalah data dari sumber Economic Crime, People, Culture, and Control terbitan keempat di Biennial Global Economic Crime Survey Indonesia. Nah, makanya kenapa pengawasan itu sangat penting dalam pengendalian internal. Karena sistem pengendalian internal itu tuh dapat diawasi melalui usaha manajemen perusahaan yang berkelanjutan atau evaluasi terpisah. Nah, upaya pengendalian yang berkelanjutan itu termasuk untuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Nah, komponen selanjutnya atau yang terakhir yaitu informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi di sini itu merupakan elemen yang penting dalam sistem pengendalian internal. Kenapa? Informasi itu mencakup mengenai lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian. Nah, serta pengawasan dibutuhkan manajemen perusahaan untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Nah, manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Dan teman-teman, pada slide berikutnya saya menampilkan gambar. Di situ ada ancaman terhadap pengendalian dan di bawahnya ada gambar payung. Payung di situ ada keterangan pengawasan, penilaian risiko prosedur pengendalian lingkungan, informasi dan komunikasi, dan manajemen perusahaan. Nah, di situ di tampilan gambar di atas di gambar tersebut, 5 komponen tersebut itu membentuk semacam payung yang melindungi perusahaan dari ancaman terhadap pengendalian. Nah, penilaian resiko, prosedur pengendalian, dan pengawasan merupakan bahan yang menjaga payung dari kebocoran, dalam hal ini perusahaan. Nah, itulah mengapa komponen pengendalian internal itu sangat penting pada perusahaan. Karena ya ini, di gambar ini tergambar jelas bahwa untuk melindungi dari ancaman terhadap pengendalian. Dan pada slide berikutnya, saya juga akan menambahkan sedikit bahwa ada beberapa sarana yang dapat digunakan untuk pengendalian internal. Nah, secara garis besar, sarana tersebut itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk pengendalian internal aktif dan pengendalian internal pasif. Kenapa bisa dibedakan menjadi dua? Yang pertama, untuk yang pengendalian internal aktif, itu biasanya lebih banyak campur tangan manusia atau dalam hari ini karyawan ataupun manajemen dan memerlukan biaya waktu yang lebih lama atau pengawasan yang lebih ketat karena kembali lagi dilakukan oleh manusia karena manusia itu kan tidak bisa 100% itu tepat. Ada titik lemah manusia yaitu misalnya lupa ataupun ceroboh dan lain sebagainya. Nah, apa saja sarana pengendalian internal aktif itu? Yang pertama, tanda tangan.
tanda tangan ini kenapa kok bisa menjadi pengendalian internal aktif? Karena tanda tangan itu berfungsi bisa membatalkan suatu transaksi apabila tanda tangan tersebut tidak ada, semisal dalam transaksi pembelian. Ketika tidak ada tanda tangan dari pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dibeli, maka transaksi tersebut tidak dapat diproses. Nah, disitulah fungsi pengendalian internal aktif dari tanda tangan tersebut. Nah, selanjutnya ada juga tanda tangan counter. Nah, itu hampir sama dengan pengendalian yang tanda tangan biasa. Yang membedakan hanyalah tanda tangan tersebut ada pihak ketiga yang turut dalam transaksi tersebut. Selanjutnya ada password dan PIN. Nah, password dan PIN ini biasanya digunakan apabila pengendalian internal aktif ini sudah menggunakan bantuan sistem, sehingga diberikan password dan PIN agar tidak sembarang orang bisa mengakses data atau menggunakan data untuk kepentingan pribadi. Nah, tapi ada juga kelemahan dari pengendalian internal aktif dengan password atau PIN, yaitu kembali lagi kelemahan manusia. Apabila orang tersebut lupa akan password dan PIN-nya, yang pertama. Yang kedua, misalnya untuk menghindari lupa, password tersebut dicatat dalam catatan, dan catatan itu hilang atau jatuh ke orang yang memiliki niatan untuk melakukan fraud dalam perusahaan tersebut. Nah, itu akan sangat merugikan perusahaan. Nah, selanjutnya ada pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini biasanya bertujuan untuk menghindari kong kali kong, tapi untuk beberapa kasus pemisahan tugas ini masih bisa ditembus dengan cara misalnya mereka saling bekerja sama atau si pelaku fraud melakukan tindakan persuasif terhadap orang yang dirasa bisa menguntungkan dia. Lalu selanjutnya ada pengendalian aset, lalu ada pengendalian persediaan, penghalang fisik. Penghalang fisik di sini dimaksudnya adalah seperti pemasangan gembok, pagar, dan lain sebagainya. Lalu ada pencocokan dokumen dan pre-numbered accountable form. Nah, untuk selanjutnya sarananya yang melalui ada juga yang dibagi menjadi pengendalian internal pasif. Nah, untuk pengendalian internal pasif, dia itu mempunyai karakteristik tidak berorientasi pada manusia atau karyawan. Dan pengendalian internal pasif itu bisa berjalan dengan sendirinya tanpa pengawasan ketat dari manusia. Dan biasanya dia lebih berbiaya rendah karena tidak melibatkan banyak orang dan dapat berjalan dengan sendirinya. Contoh dari pengendalian internal pasif yaitu yang pertama customized control, yang kedua jejak audit, yang ketiga fokus audit, yang keempat pengintaian atas kegiatan kunci, dan yang terakhir pemindahan tugas. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu peran auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Nah, karena bab utama yang dibahas tadi adalah auditor internal, berarti peran auditor di sini adalah yang dimaksud adalah peran auditor internal. Nah, apakah hubungannya antara fraud dan auditor internal? Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa perusahaan itu dapat mengefektifkan fungsi dari internal audit itu sendiri. Walaupun sebenarnya internal auditor itu tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi. Namun dia itu harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai kompetensi internal auditor. Nah, di sini saya meringkas menjadi
6 bagian, yaitu 6 bagian kompetensi internal auditor yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, pengetahuan yang baik tentang standar, karena seorang auditor internal itu tidak akan mampu memaksimalkan fungsi dan tugasnya apabila dia tidak memahami seluk-beluk tentang standar yang digunakan dalam perusahaannya. Nah, yang kedua, pemahaman tentang struktur dan prosedur perusahaan. Nah, hampir sama dengan poin yang pertama. Di sini auditor internal itu juga harus paham tentang struktur organisasi, prosedur perusahaan, agar dia itu dapat memahami bagaimana karakteristik orang yang ada dalam perusahaan tersebut dan bagaimana gaya-gaya pengambilan keputusan dan menghadapi masalah apabila terjadi sesuatu hal. Karena itu juga pasti kurang lebih berdampak pada saat mereka menemukan fraud atau kecurangan. Nah, selanjutnya yaitu kompetensinya yang harus dimiliki mengenai pemahaman yang kuat tentang resiko. Nah, ketika auditor internal sudah memahami tentang standar, struktur, prosedur, dan seluk-beluk dari perusahaan tersebut, dia pasti akan menganalisis dan dapat memahami di manakah celah-celah fraud tersebut dapat masuk, sehingga dia bisa menanggulangi bagaimana menemukan cara apabila fraud tersebut dilakukan pada titik-titik yang beresiko diselundupi fraud. Nah, untuk selanjutnya, kompetensi yang harus dimiliki yaitu cara berpikir metodis dan keterampilan tertulis yang baik. Karena apa? Karena seorang auditor internal itu harus dapat berpikir jangka panjang dan mengaplikasikan dengan metode penyelesaian masalah yang berhubungan dengan fraud yang telah ditemukan. Dan dia juga perlu memiliki keterampilan tertulis yang baik untuk keperluan pelaporan audit internal agar hasil dari laporan auditnya itu dapat mudah dipahami, dapat mudah dimengerti, dan tidak ada pemahaman ganda atas laporan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya kompetensi internal auditor yang harus dimiliki yaitu keahlian evaluasi yang baik. Nah, setelah dia berhasil memaparkan temuan-temuannya dan menuangkan dalam laporan auditnya, lalu si auditor internal itu harus dapat membantu manajemen atau atasan perusahaan untuk menemukan bagaimana cara yang harusnya ditempuh apabila terjadi fraud. Dan misalnya belum terjadi fraud, baru terindikasi atau resiko, si auditor internal juga harus memiliki keahlian untuk memberikan solusi bagaimana jangan sampai fraud itu terjadi dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir, kompetensi internal auditor yang harus dimiliki yaitu pengetahuan yang sangat baik tentang akar penyebab dan proses tindakan korektif. Nah, di sini seorang internal auditor ketika terjadi fraud harus menjadi orang yang paling paham bagaimana fraud itu bisa terjadi, kenapa fraud itu bisa timbul, dan mengapa orang tersebut dapat melakukan fraud, dan harus menemukan alasan di baliknya agar setelah kejadian fraud tersebut tidak ada tindakan yang serupa atau fraud yang serupa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, demikian teman-teman pembahasan mengenai peran auditor internal dan pencegahan
dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang saya paparkan pada presentasi kali ini. Nah, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua. Dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.